Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami, dan setiap perkataan-Mu selalu membawa kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena itu pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Bapa, karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya firman Tuhan yang diperdengarkan akan senantiasa bertumbuh berbuah dalam setiap hidup perilaku kami dimanapun kami berada. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat hari ini yaitu terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 17. Saya ulangi, Ibrani pasal 12 ayat 12 sampai 17 yang mengatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, di mana saja berada di dalam kehidupan keluarga masing-masing, salam damai dan sukacita bagi kita semua. Pada saat ini kita boleh bersama lagi untuk membaca surat Ibrani yang menyatakan kepada kita dengan tema yang akan menjadi renungan bagi kita, yaitu jangan sampai gagal. Sebagai orang Kristen, maka kehidupan kita juga dapat dikatakan gagal melakukan kehendak Tuhan. Kadangkala ada banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, sehingga seringkali kita gagal untuk
melakukan apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki. Dalam kehidupan etika, moral yang senantiasa juga diperlihatkan, dipertontonkan di dalam kehidupan setiap orang, bahkan itu juga adalah orang Kristen. Maka tentu saja bahwa di dalam keberadaan kita yang harus kita mengerti dan kita memahami sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu saja kita selalu menginginkan diri dan hidup kita yang berwujud di dalam perilaku, dan juga tentu itu adalah mungkin karakter diri yang bisa mendatangkan celaan ataupun juga itu berakibat buruk, entah itu adalah bagi diri kita sendiri atau kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah di dalam kehidupan kita ini, kita sudah tidak lagi menunjukkan suatu karakter diri sebagai milik Kristus yang sudah diselamatkan, dikuduskan, yang harusnya menjauhkan diri dari berbagai cara hidup yang bisa mendatangkan suatu cemooh, bahkan cemooh itu juga dikenakan kepada Tuhan. Ini hal yang pasti miris dalam kehidupan kita, prihatin, yang tentu saja harus terus menerus itu kita mengingat di dalam keberadaan kita. Jangan sampai dengan hidup dan perilaku kita ini justru kita mencela nama Tuhan. Nah, dengan demikian bahwa apa yang diinginkan di dalam kehidupan kita menurut surat Ibrani, khususnya bacaan kita ini, maka ini merupakan nasihat dan keteladanan yang dibutuhkan di dalam kehidupan setiap orang, sehingga dia selaku sehari-hari itu senantiasa boleh bersifat dan bersikap hidup yang benar. Melalui penulis surat Ibrani ini, maka dengan demikian, ini masih dengan beberapa hari kita membaca Ibrani ini berkaitan dengan iman. Dan iman itu tentu sudah kita miliki, dan dari iman itu bagaimana bahwa kita hendak selalu menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat keteladanan hidup kita sendiri. Dan dari kehidupan kita, maka setiap orang yang selalu dekat dengan diri kita atau mereka ada di sekitar kita, itu pasti juga bahwa mereka selalu ada dalam suatu kedekatan hidup yang juga mengikuti teladan Yesus Kristus. Maka dengan demikian mau dikatakan keteladanan Yesus itu ada di dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepadanya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bacaan kita juga memberikan suatu kesan bahwa ada pergumulan yang dihadapi, dan dalam pergumulan itu setiap pribadi orang Kristen harus tetap memiliki hal-hal yang mendorong dirinya untuk supaya dia tetap mewujudkan, mempraktekkan
apa yang tentu diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, kita lihat pendekatan-pendekatan surat Ibrani ini juga selalu ada dengan Perjanjian Lama, dan dengan demikian bahwa ini pun akan terus dibawa di dalam kehidupan kita hingga zaman ini, dalam kehidupan Perjanjian Baru, kehidupan di mana juga adalah dalam kuasa Roh Kudus untuk kehidupan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka dengan keberadaan kita tidak kehilangan apa yang sesungguhnya Kristus ajarkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat bacaan kita mengajak kita untuk memahami beberapa hal, yaitu yang pertama disampaikan bahwa setiap kehidupan kita ini harus tetap kuat, ya. Yang juga dikatakan kita harus hidup lurus. Nah, bagaimana yang disampaikan bahwa tentu saja seringkali di dalam kehidupan kita ini seringkali juga kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang kita rasakan terjadi ada kepincangan, ya. Nah, kalau kepincangan itu tentu saja ada gangguan di situ. Yang tadinya mungkin kita berjalan itu tidak pincang, itu artinya normal, ya, orang berjalan normal itu. Tapi kemudian kalau kadang-kala ada pergumulan, ada persoalan, ada sakit, nah mulailah itu di mana terjadi kepincangan di dalam hidup kita. Ya. Nah, dari kepincangan ini kan ada kelemahan. Oleh karena itu maka dikatakan di situ, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Artinya orang sudah tidak lagi berdiri dengan kuat kalau sudah menghadapi suatu pergumulan. Orang sudah tidak lagi begitu kokoh hidupnya untuk di mana dia tetap dapat berjalan dengan baik sekalipun mungkin pincang, dia sakit, dia sudah mengalami suatu keadaan yang tidak normal lagi mungkin bagi kehidupannya. Tapi di sini dikatakan, mau disampaikan bahwa sesungguhnya di mana setiap orang harus kuat berdiri, dia harus juga tetap menjalani kehidupannya, ya, tidak goyah, ya, tidak bagaikan lutut yang goyah itu, ya, berarti yang lemah, yang tidak mampu untuk berjalan dan sebagainya. Kemudian juga bahwa di dalam kehidupan ini harus lurus, sebab dengan hidup yang lurus itu dikatakan maka jalan yang pincang itu, yang terpelecok itu akan menjadi sembuh. Misalnya kalau kita bagaikan kita berjalan kemudian tiba-tiba kita keseleo gitu, ya, kita jatuh keseleo kan sakit, ya. Nah, mungkin ini mau menggambarkan seperti itu. Tadi kehidupan kita ini begitu baik, ya, begitu menyenangkan misalnya, ya. Jadi kita berjalan dengan keadaan sehat gitu, ya. Tapi kemudian kan suatu saat akan mengalami kejatuhan, ya. Lalu dari kejatuhan itu kita akan mengalami sakit. Kita akan mengalami tidak lagi mampu jalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, inilah yang mau disampaikan. Nah, dengan kehidupan seperti itu dikatakan, mari tetap kuat, mari tetap untuk menyatakan kehidupan yang jujur, ya. Nah, jujur dalam hidup. Nah, kemudian yang kedua dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejar kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, jadi itu dikatakan berusaha hidup damai. Karena apa? Kadangkala bahwa damai itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini seakan-akan
sama, dia tidak menetap begitu ya. Rasa damai itu tidak menetap di dalam diri kita. Oleh karena itu, maka di sini ada usaha hidup damai. Nah, kalau hidup damai juga pasti di situ sudah ada misalnya suatu pertengkaran, suatu perselisihan, suatu hal-hal yang dimana pada akhirnya satu dengan yang lain sudah tidak lagi nyaman, sudah tidak tentram lagi hati. Nah, inilah yang mari kita usahakan. Kalaupun itu kita anggap bahwa saya tidak melakukan apapun terhadap orang lain, tetapi mari kita tetap usahakan supaya mewujudkan damai itu dengan orang lain. Jadi dengan demikian bahwa di sini bukan dengan karena persoalan-persoalan itu lalu kita merasa tidak hidup damai dengan orang lain atau dengan diri kita sendiri misalnya ya. Kemudian di situ juga bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ini ada kaitannya. Bagaimana kita kudus, tidak hanya sekedar kudus itu bahwa wah saya harus betul-betul nih ya lakukan sesuatu dalam hubungan saya dengan Tuhan. Kudus itu sering berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan ya. Nah, kita dengan Tuhan begitu baik di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi tidak sekedar itu saja. Namun itu juga harus didasarkan bagaimana kita bisa hidup damai dengan orang lain. Nah, itu yang disampaikan bagi keberadaan kita. Nah, kita mau untuk menegaskan orang yang hidupnya tanpa kekudusan tidak dapat melihat Tuhan. Nah, ini. Jadi dengan demikian maka kehidupan kita juga harus tetap menjaga bagaimana kita hidup kudus, bagaimana memelihara kekudusan itu baik di dalam diri kita maupun juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga disampaikan bahwa jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, menjauhkan diri. Nah, kenapa orang kalau menjauhkan diri dari kasih karunia Allah dikatakan ya akan tumbuh akar yang pahit. Lalu akar pahit itu akan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi di sini mau disampaikan keterikatan diri kita dengan kasih karunia Allah. Ya, kasih karunia Allah yang sesungguhnya itu selalu diberikan kepada kita. Nah, banyak dalam karunia-karunia kehidupan yang kita miliki, baik itu rohani maupun jasmani, semua merupakan kasih karunia Allah di dalam diri kita. Apa yang senantiasa kita rasakan dan kita hidupi di dalam kehidupan kita ini, itu semua kasih karunia Allah. Nah, ketika kasih karunia Allah itu senantiasa kita jaga di dalam diri kita, terutama yang kita lihat bagaimana dengan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, itu pastinya bagi kita bahwa kita harus jaga sebaik-baiknya kasih karunia itu. Kita tidak akan melepaskan kasih karunia itu dengan segala hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kemudian bahwa dengan kehidupan yang dimana kita selalu mengingat akan kasih karunia Allah, pasti tidak akan ada selalu tumbuh akar yang pahit. Nah, akar pahit ini pasti adalah persoalan yang membuat kita menimbulkan kebencian, dendam, sakit hati. Itu tentu saja kalau misalnya kita mau tumbuhkan akar pahit yang namanya itu dendam, kebencian, ya, ketidaksukaan terhadap orang lain.
Lalu dengan akar pahit itu, maka akan juga dimunculkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kerusuhan dikatakan. Nah, kerusuhan itu bisa di mana orang kemudian mencelakakan orang lain, atau bisa saling adanya suatu tindakan-tindakan yang sama dengan kriminalitas gitu. Ya, toh. Nah, ini ya yang diingatkan, bahwa dengan demikian hidup damai penuh kekudusan, lalu itu akan muncul dalam relasi kita dengan orang lain. Ya. Kemudian di dalam kehidupan kita juga yang selanjutnya disampaikan bagi kita, bahwa ayat 16 sampai ayat 17 itu mau mengatakan, mencontohkan tentang Esau. Bagaimana Esau ketika menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub, hanya untuk dia bisa kenyang, hanya untuk menyenangkan hatinya, perutnya yang sedang lapar. Ya, sehingga dengan demikian ketika dia mau untuk menerima berkat itu dari ayahnya Ishak, dia tidak memperolehnya, karena berkat itu hanya dikasih sekali saja dan itu sudah diambil oleh Yakub. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa itu sebuah kesalahan dari diri, dan ketika dia mau memperbaiki kesalahan itu dikatakan dia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, bahkan dengan mencucurkan air mata. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu saudara-saudara mengingatkan kita dengan firman Tuhan ini, supaya apa yang disampaikan dari firman Tuhan ini mau juga menasehati kepada kita. Nasihat ini tidak sekedar untuk di mana kita mendengarnya, tetapi kita juga semua terus diajak sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita juga mari terus kita kuatkan diri kita. Kita juga selalu di mana menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus, dan dari kekudusan itu kita melakukan apa yang terus mendatangkan suatu kehidupan yang lebih baik, yang lebih benar lagi di tengah-tengah kehidupan relasi kita di dalam keluarga, ayah, ibu, anak, sebagai juga suami istri. Ini semua harus kita lakukan, ya, supaya tidak juga menimbulkan di situ akar-akar pahit di dalam setiap relasi-relasi kita dengan orang lain. Ya, jangan sampai kita gagal untuk melakukan firman Tuhan ini. Nah, ini mengingatkan kita, sebab dengan kegagalan kita, maka kita sama dengan Esau. Dia gagal di dalam kehidupannya yang harusnya dia menerima satu berkat kehidupan, baik itu dalam keberadaannya di dunia ini, bahkan itu juga sampai kepada kehidupan kita untuk menerima kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal. Maka kita semua mari kita lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang kita hadapi, apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita, jangan kita kecewa, jangan kita putus asa, apalagi bahwa perbuatan-perbuatan kita itu mendatangkan cemooh baik terhadap diri kita sendiri maupun juga
terhadap Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.